Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rekan-rekan Mixos dan para pemirsa, kali ini studio kami kedatangan tamu seorang aktivis di jemaat kita, ya. Namanya adalah Raki Muhammad Sadik, Pak. sambil menghadap sana. Raki Muhammad Sadik. Raki Muhammad Sadik, ya, masih muda, sedang pendidikan, tetapi menjadi salah seorang pengurus di salah satu jemaat lokal di Banten ini. Kita akan mencari informasi, menambah pengetahuan dengan nanya-nanya di seputar kehidupan Bro Raki ini. Kita panggil Bro Raki aja ya. Boleh, Pak. Oke, pertama barangkali dijelaskan nih asalnya dari mana dan sekarang sedang menjalankan profesi atau kegiatan apa selain jadi pengurus. Oke, Pak. Jadi saya itu asalnya bukan dari Banten, Pak. Tapi saya asalnya dari Jawa Barat. Lebih tepatnya itu di Desa Manislor, Jalaksana. Manislor itu nama desa, kecamatannya ada Jalaksana. Iya, Pak. Betul, Pak. Di sana seperti yang kita ketahui mayoritas penduduknya adalah anggota jemaat. Betul. Betul. Oke, ada berapa musola atau masjid di sana? Ada 10, Pak. 10, satu desa, mayoritas jemaat dan masjidnya ada 10. Iya, Pak. 10. Penduduknya sebagian menetap di situ, sebagian perantau juga ya. Dia Jakarta itu banyak, Jakarta, di Bogor, di Bandung ya. Oke. Di jemaat lokal yang sekarang menjabat sebagai apa? Pengurus apa? Alhamdulillah untuk saat ini saya diamanatkan sama jemaat itu sebagai sekretaris Diafat, Pak. Apa itu sekretaris Diafat? Sekretaris Diafat itu tugasnya itu menjamu para tamu, Pak. Jadi kayak tamu-tamu dari mana saja gitu ya, Pak. Tanpa terkecuali yang mungkin bakal menginap di masjid atau lagi acara gitu ya, Pak. Ada acara menyediakan konsumsi ya. Saya yang tanggung jawab. Ada orang menginap, menyediakan tempat tinggal. Iya, Pak. Ada rapat, menyediakan konsumsi juga ya. Iya, Pak. Oke. Sudah berapa lama di posisi sekretaris Diafat? Alhamdulillah ini udah jalan 1 tahun, Pak. 1 tahun. Oke, banyak suka dukanya ya 1 tahun ya. Iya, Pak. Sebelum ke cerita-cerita yang lain nih, pengen tahu gimana sih resepnya dalam keadaan kuliah tapi masih bisa aktif di masjid. Itu gimana? Apa motivasinya apa? Ringkas saja, ringkas. Apa ya, Pak? Motivasi untuk aktif tuh nggak ada juga ya. Saya kayak lebih ke menyenangkan aja gitu loh. Kayak udah jadi hobi itu gimana ya, Pak? Udah jadi semacam panggilan batin gitu ya. Ada semacam jadi bagian seolah apa ya? Kayaknya kurang lah kalau emang belum ngelakuin 1-2 hal untuk ya mungkin bersih-bersih masjid tuh kayak kurang aja gitu loh. Kayak ada panggilan aja. Jadi ada fitrat untuk selalu aktif di kegiatan masjid ya, kegiatan jemaat ya. Oke. Jadi gini. Itu, nah terus kegiatan apa yang pernah diikuti selama menjadi pemuda Ahmadiyah? Alhamdulillah, Pak, banyak. Contoh saya sebutkan kayak Ijtima, Jalsa itu kayak pertemuan tahunan. Terus ada KPA itu kayak KPA singkatan dari kursus pendidikan agama. Dilaksanakan oleh jemaat, kadang-kadang skalanya nasional, kadang-kadang wilayah, Iya. tapi dilaksanakan pada umumnya pada saat liburan sekolah. Iya, Pak. Di mana aja pernah ikut KPA? KPA saya pernah ikut di Manislor tentunya, terus di Tangsel waktu saya SMA sama di sini. Oke, di sini artinya di Banten ya. Terus acara istimewa yang diikuti di mana aja? Banyak, Pak. Pernah di Lampung, pernah di Bandung, kemarin di apa ya, Gunung Lawu. Tempat-tempat yang dingin tuh jadi ya target istimewa lah. Soalnya kan emang pernah juga istimewa tuh di pantai ya, pernah ya kalau nggak salah. tapi itu saya nggak ikut, Bang. Nggak ikut ya. Oke. Spesialis hawa dingin dong ya. Iya. Oke. Istimewa diikuti, jalsa lokal nasional diikuti ya. Kemudian acara di cabang yang menjadi kesukaan acara apa?
Untuk acara cabang itu banyak Pak, tapi yang paling saya suka itu ya tentunya Hudam Connect. Hudam Connect yang diadakan 2 minggu sekali ya? Enggak Pak, sebulan sekali. Sebulan sekali. Hudam Connect. Hudam artinya bentuk jamak daripada khadim, artinya pengkhidmat. Itu diberikan kepada para anggota jemaat ya, yang laki-laki sampai usia 40 tahun. Khadim, bentuk jamaknya atau banyaknya namanya Hudam. Nama organisasinya MKAI, di mana K itu adalah dari singkatan Hudam. Ya. Itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Senang ikut acara Hudam Connect? Senang Pak, soalnya. Kenapa senang? Nah itu Pak, jadi senangnya itu dari materi, dari ilmu kita dapatkan gitu ya, dari ceramah, terus kayak untuk silaturahmi, ngobrol-ngobrol sama Hudam, makan-makan, ya kayak balance aja gitu antara ilmu yang kita dapatkan dan kesenangannya juga kayak kita dapatkan dua-duanya. Contoh kesenangannya tuh mungkin masak-masak, Makan bakar. Wow. Ya oke. Ngobrol. Oke. Di jemaat yang berkhidmat sekarang itu perimbangan antara Hudam dengan lajnahnya gimana? Cukup banyak nggak? Menurut saya seimbang. Misalkan Hudam ada 10, LI 10 juga ya. Iya, Pak. 20, LI 20 itu lebih dikit lah gitu ya. Oke. Tadi sudah ceritain nih tadi istimewa sudah, acara Hudam sudah. Terus apa sih senangnya berkhidmat di jemaat? Senangnya berkhidmat ke jemaat tentunya untuk batin saya sendiri gitu ya. Iya. Dengan saya berkhidmat ke dalam di jemaat itu ya, saya kayak merasa dekat aja gitu. Dekat dengan jemaat tentunya. Terus ya adalah 1-2 kejadian yang menurut logika mah nggak mungkin, tapi secara misterius ya terjadi gitu loh. Maksud misterius tuh? Harus tulis juga ya. Dengan apa gitu loh kayak. Iya, paham. Kamu ingin bercerita bahwa salah satu manfaat berada di jemaat ini, aktif di jemaat ini ya, itu adalah kita banyak mengalami kejadian yang mengubah iman. Iya, banyak keajaiban, banyak hal yang tadinya tidak mungkin, dianggap tidak mungkin, karena kita yakin jadi mungkin. Ya Pak. Bisa disebutkan contoh yang pernah terjadi atau barangkali yang paling dekat yang kamu alami sehubungan dengan kejadian yang menggugah iman? Jadi ada kemarin masalah itu yang membuat pikiran ya kacau lah pokoknya. Apa itu masalah itu? Ya itu Pak, yang saya diancam, saya yang dihukum dicutikan. Karena kelalaian atau karena apa? Oke. Ya betul Pak, karena emang kelalaian saya untuk daftar itu telat. Mungkin ada satu macam prosedur pendaftaran ulang di kampus, tapi karena satu dan lain hal terlambat gitu ya? Iya Pak. Kemudian terancam dicutikan. Oke, terus gimana kejadiannya? Apa kelanjutannya gimana? Ya dari saya yang dicutikan ya, saya langsung negosiasi Pak sama pemimpin kampus. Tapi ya nihil Pak, nggak ada yang ekspektasi saya yang ya mungkin bisa gitu diaktifkan kembali, karena emang lainnya saya nggak bisa Pak. Jadi kayak ya udah, ketetapannya sudah jelas, sistematis, dan kamu nggak daftar ya udah kamu secara otomatis dicutikan. Jadi kayak nggak ada titik terang gitu Pak. Karena itu menyangkut sistem ya, kan? Iya Pak. Serba computerized gitu ya. Barangkali itu faktornya. Bisa dibilang gitu ya. Iya Pak. Terus? Yaudah di sana ya saya langsung hubungin orang tua saya kalau sekiranya saya dicutikan. Orang tua saya juga ya sedih melihat saya. Karena itu artinya masa pendidikan kamu akan molor 6 bulan gitu ya. Iya Pak. Mundur 6 bulan. Seharusnya lulus bulan Desember, jadi bulan Juni kan rugi ya. Iya, bukan Juli Pak, malah kayak tahun depannya. Desember tahun depannya. Begitu. Kan 6 bulan setahun. Terus. Nah, ya udah orang tua ya di sana yang sedih juga, terus mikirin saya, terus kepikiran buat pulang aja kalau emang dicutikan gitu. Terus pulang ke Manislor. Iya. Ketua angkatan saya juga emang yaudah kamu cari uang aja di kampung gitu. Ketua angkatan nih kalau di kampus lain barangkali ketua jurusan gitu ya? Bukan Pak, ini ketua angkatan emang kayak sebaya. Sebaya ya. Kalau Kak Jur kan dosen ya ini. Oke.
Terus Ya di sana kayak dari ketua angkatan juga ya responnya emang kamu udah dicutikan udah bisa aktif lagi gitu. Karena kayak udah menghadap ke wakil rektor waktu itu tuh. Kayak nggak ada apa ya, nggak tembus lah kalau kata-kata mahasiswa mah gitu negosiasinya. nggak mungkin, nggak bakal dianggap. Terus Terus ya saya langsung ya laporan ke pengurus karena emang saya lagi ke pengurus masjid. terus dari pengurus masjid nawarkan solusi. Yaudah Ki, kamu kan punya imam, punya khalifah. Kita Oh iya, imam, iya ya. kan. Namanya ya kita kan punya khalifah gitu. Katanya salah. Kita kan punya khalifah. Yaudah kamu kirim surat aja ke Uzur. Iya. Tuliskan apa masalahnya, dampaknya apa, terus minta doa ke Uzur solusi yang terbaik untuk kamu itu apa. Terus ya tanpa pikir panjang ya langsung saya buat surat. Jadi kamu konsultasi dengan pengurus menyarankan supaya berkirim surat kepada imam, ya, Iya. kepada imam kita yaitu Hazrat Khalifatul Masih Iya. Aidul Ta'ala bin Hasanul Aziz. Terus kamu laksanakan. Laksanakan, nggak pikir panjang ya. Cara ngirim suratnya gimana biar pemirsa tahu? Oh gitu. Jadi kirim suratnya itu ekspresif bahkan kan sekarang ada teknologi juga ya Pak yang memadai. Menggunakan teknologi ya. Ya tadi sih waktu dulu itu pakai WA untuk berkirim surat ke Padang juga karena kebetulan ada channel sih, ada channel gitu ya yang Seorang sosok Indonesia yang di sana ya bisa menjadi penghubung. langsung menghubungkan perusahaan saya pada khusus gitu yang Luar biasa. Terus setelah itu gimana kejadiannya? Nah itu kan malam-malamnya dikirim terus pas pagi dikirim terus langsung berbarengan saya ke kampus. Pagi dikirim surat itu melalui aplikasi atau melalui jalur khusus WhatsApp. Terus ke kampusnya Berbarengan juga saya berangkat ke kampus. Jadi jam berapa? Ya jam 7-an. Jadi surat dikirim saya juga berangkat ke kampus. Oke, terus Di sana ya saya ketemuan sama dosen terus nggak ada kepikiran untuk saya bisa aktif lagi gitu ya Pak. Yang di pikiran saya waktu itu tuh ya udahlah nggak apa-apa sih dicutikan ya emang karena kesalahan saya sih juga gitu ya Pak. Ya setidaknya gitu ya Pak ada harapan buat saya itu penelitian yang udah saya jalanin sebulan tuh gak sia-sia gitu loh Pak gara-gara sini. Oke. Jadi kamu itu akan dicutikan padahal posisinya sedang riset atau awal-awal riset ya. Dan sudah berlangsung 1 bulan. 1 bulan. Dan kalau seandainya kamu dicutikan berarti yang 1 bulan itu gagal, sia-sia ya. Oke, lanjut. Tuh. Ya di sana saya kayak berharap buat penelitian tuh bisa lanjut aja lah gitu. Kamu ingin biarpun cuti tapi tetap lanjut penelitian. Terus jawaban dari ini yang berwenang? Oh jangan dulu Ki, coba kamu ketemuin sama Pak Kajur. Sana kamu ngobrol, utarain masalah kamu, insya Allah bakal dibantu. Langsung saya ketemuan sama Kajur. Terus di sana saya diarahkan ke administrasi. Terus di sana ya saya diceramain juga. Terus sekaligus saya mengirimkan dokumen yang waktu itu saya telat buat ngumpulin. Dokumen itu apa? Dokumennya itu ya surat kesanggupan sih Pak. Oke. Kayak Suratnya memenuhi persyaratan lah. untuk memenuhi persyaratan. Terus Paginya dikirim juga paginya jam 9-an kalau nggak salah itu. Jam 9-an saya berangkat jam 7, jam 9, jam 10 itu saya kirim dokumen itu. Mohon ditunggu tapi jangan berharap Ki. melalui online. Kata orang yang ngurus administrasi itu tapi jangan berharap. Berharap biasanya nggak pernah goal ya. Karena secara sistem udah nggak mungkin lah gitu ya. Ya mungkin saya kayak langsung ketemu sama wakil rektor juga ya nggak ada hasil gitu Pak, nggak tembus. Ketemu wakil rektor aja nggak berhasil. Nggak berhasil. Ya udahlah, di sana saya menunggu ya hasilnya. Pas alhamdulillah sorenya itu saya buka status apakah saya dicutikan atau enggak, dan Maksudnya sih status apa? Status link kampus gitu. jadi kan mahasiswa dicutikan sama enggak tuh ada bedanya gitu loh. Iya. Pas saya cek alhamdulillah saya nggak dicuti Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Sesuatu yang tadinya dianggap tidak mungkin ya. Iya Bang, dianggap tidak mungkin diurus
berkat keyakinan dan permohonan berkat keyakinan pada doa berkirim surat dan ternyata terjadi keajaiban. Ini keajaiban mana? Kamu setuju ini dianggap keajaiban? Iya Pak, saya ada itu keajaiban yang buat saya mah kayak bakal saya ingat. Oke, itu perasaan kamu gimana waktu kamu tahu cutinya Ya, batalkan? yang nangis, senang gitu. Saya telepon orang tua saya juga, kayak kaget juga. Lah kok bisa? Padahal orang tua saya juga kayak udah berusaha buat ngelobi dan nggak tembus juga Pak. Mobil kampus. Nggak tembus. Di sana bapak saya juga kaget, ibu saya juga nangis. Tapi itu ibu sama bapak tahu ya kamu berkirim surat ke Huzur? Waktu itu belum. Jadi saya ceritanya itu setelah emang saya diaktifkan gitu. Langsung saya kasih alasan. Ya emang mungkin ini berkat. Pastinya bukan mungkin itu. Iya, mungkin bisa dipastikan itu kan sudah beliau ya. Terlepas dari suratnya itu waktu itu sudah sampai atau belum. Oke. Jadi pelajaran inti apa Ki kalau kita diringkaskan dalam 1-2 kalimat dari kamu yang kamu alami ini ya? 1-2 kalimat itu pelajaran intinya apa? Huzur itu adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan doanya itu doa huzur itu pasti bakal dikabul. Ya itu sih Pak. Itunya ya. Jadi melalui peristiwa ini kamu mendapat semacam keyakinan baru sebelumnya juga sudah yakin ya, mendapat pembuktian besar bahwa Huzur adalah manusia yang istimewa karena memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa-doanya dikabulkan pasti Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu rugilah yang kita tidak menjalin hubungan dengan Huzur. Dan salah satu bukti bahwa kita memiliki hubungan rohani dengan Huzur adalah keaktifan di jemaat ya, dengan berbagai kegiatannya, sholat 5 waktunya tidak putus, kegiatan taklim tarbiyat, istimewa, program connect ikut semua, LI juga begitu ya Ki ya. Itu salah satu bukti bahwa kita itu memang ada ikatan dengan khilafat. Ya Pak, khilafat ke milik jemaat yang tidak berorientasi kepada politik ya, tapi khilafat kerohanian. Oke Ki, jadi ini sebuah pengalaman yang menarik ya. Tapi ini jangan diulangi lagi nih ke depannya, ketuedan kayak gitu ya. Iya Pak. Saya kan bikin gelisah seantero pengurus ini juga kayak berkat ya. Doa pengurus dia, pengurus juga berdoa itu. Ada yang berdoa subuh Pak, sampai cerita ke saya. Pak tadi subuh saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, itu seorang hadim kami yang aktif di jemaat, tolong ya itu cerita ke saya. Ada pengurus yang bilang gitu ya. Masa saya sebut namanya tapi ada yang cerita gitu. Oke Ki, semoga pengalaman ini menjadi pengalaman berharga buat kamu sendiri ya. Dan semoga juga bisa diambil hikmahnya oleh para pemirsa kita dimanapun berada. Saran terakhir Ki, gimana saran kamu kepada Khudam atau LI atau Atfal yang sampai saat ini merasa belum bisa aktif sebagaimana mestinya karena kegiatan sekolah yang padat, kampus yang padat, atau kegiatan kerja yang padat. Gimana pandangan kamu lah, bukan tausiah. Kalau tausiah kan kamu harus lebih tua gitu ya. Ini pandangan kamu gimana? Pandangan ya. Ya kalau buat pandangan itu ya saya ingatnya hadis sih Pak. Iya, gimana? Hadis. Singkat aja. Ya kalau salah tolong dikoreksi. Ada 5 hal yang harus disegerakan sebelum datangnya gitu. Jaga 5 sebelum datangnya 5 ya. Hidupmu sebelum matimu, kayamu sebelum sengsaramu, sebelum miskinmu, sehatmu sebelum sakitmu, jayamu sebelum bangkrutmu, dan mudamu sebelum tuamu. Terus jadi kamu termotivasi untuk aktif di jemaat, di antaranya adalah ingin mengamalkan hadis itu. Iya. Oke, jadi benar juga para pemirsa ya, rekan-rekan Mensos, kebanyakan nih kegiatan keagamaan masjid itu identik dengan orang tua. Yang aktif di masjid, yang aktif di kegiatan agama itu orang tua. Kenapa sih nggak dimulai dari muda supaya kita bisa mengumpulkan pahala lebih banyak lagi? Ya, memang nggak salah orang aktif di agama, aktif di jemaat sudah tua daripada nggak aktif sama sekali. Tapi kan kalau kita sehat, masih muda, masih produktif, masih tenaga, masih segar, waktu masih banyak, tentu ini akan menjadi ladang perolehan pahala yang lebih banyak ya ketimbang kita
nunggu tua gitu. Barangkali itu bisa dijadikan penutup dari dialog kita Ki ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya di studio sederhana ini, studio rumis namanya Ki. Jadi kumulol, semoga dialog kita bermanfaat ya. Kita tutup. Ya, demikian rekan-rekan medsos, para pemirsa dimanapun berada, bincang-bincang kami dengan Bro Rakik, salah seorang pengurus jemaat di wilayah Banten. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.